من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. علامة المريد الصادق أنه كل يوم في زيادة وإلا دل ذلك على عدم صدقه. Al-Hamzan menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda seorang al-muridus shadiq, yaitu dalam istilah sufi, orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dikatakan orang tersebut betul-betul dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara tandanya bila mana selalu bertambah di setiap harinya ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal itu tidak bertambah, berarti dia belum sampai kepada derajat al-muridus shadiq, yaitu seorang murid yang betul-betul menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma budi'a syai'un yawmal arbi'a illa khutima bi khairin. Tidaklah sesuatu itu dimulai pada hari Rabu melainkan hal itu akan sempurna, akan baik. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Mereka selalu memulai dari kegiatan-kegiatan amal-amal yang baik itu biasanya dimulai pada hari Rabu, karena ada riwayat seperti itu ya. Kalau kita memulai sesuatu pada hari Rabu, insya Allah akan diberikan kesempurnaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaira fi qira'atin la tadabbur fiha wa la khaira fi ibadatin la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim bila mana tidak mentadabburi ya, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berpahala tapi ya kurang yang mendapat kebaikan dari ayat-ayat yang kita baca bila mana kita tidak mentadabburi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaira fi ibadatin la fiha fiha. Dan juga tidak ada kebaikan di dalam ibadah bila mana kita tidak memahami akan daripada ibadah tersebut. Oleh karenanya ya, setiap ibadah itu kita harus tahu apa yang sedang kita lakukan, harus hadir hati kita ketika sholat, mengetahui setiap bacaan yang kita baca dalam ibadah kita. Man hafizal mutun hazal funun.
Man haqqaqal mutun qarral uyun. Siapa orang yang banyak menghafal akan pokok-pokok ilmu yang disusun oleh para ulama menjadi satu matan atau nazam atau syair, maka dia akan banyak meraih ilmu, akan banyak dia mengerti, mengenal ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama. Karena matan ini ibaratnya seperti kunci. Kalau dia hafal daripada matan-matan yang ditulis oleh ulama, karena menjadi salah satu kunci untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang setelahnya, maka dia akan beruntung. Ya, jadi sudah seharusnya setiap para santri pelajar menghafal daripada matan-matan yang telah ditulis oleh para ulama, supaya dia kedepannya lebih mudah untuk memahami ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Misalkan dia nahwu, ya sudah seharusnya dia bisa menghafal matan jurumiyahnya atau matan mutamimahnya, begitu dengan sorofnya atau dengan fikihnya, safinahnya dan lain-lainnya. Kedepannya dia akan lebih mudah untuk bisa memahami ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, inilah matan yang ditulis oleh para ulama-ulama sebagai kunci supaya kita bisa memahami dasar-dasar ilmu tersebut. Al-ma'ul barid yaqta'ul bal inda istinja. Kata Al-Hafizan, faidah daripada beristinja dengan air yang dingin itu ya bisa menghentikan daripada kita punya baul. Ya, baul itu kita dalam keadaan buang air kecil. Ya, jadi kalau kita buang air kecil, kemudian istinjanya ya dengan air yang dingin, ini faidahnya dia bisa menghentikan itu, ya, berhenti itu, ya nggak netes-netes lagi, gitu ya, nggak keluar-keluar atau nggak, bahasa kita biasanya anyang-anyangan kalau buang air kecil, gitu ya. Ini faidah. Kemudian khauful mu'min ala qadri basirati. Man ahli zaid mengatakan bahwa kadar rasa takutnya orang mukmin itu tergantung bagaimana basirahnya, ya, hatinya dia. Bagaimana dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia semakin besar rasa takut kepada Allah, bila mana dalam hatinya penuh pengagungan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kadar itulah dia rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat juga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, bila mana kurang rasa-rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah keimanan kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang takut kepada Allah, maka seluruhnya pun akan menjadi tunduk. Ya, siapapun yang takut kepada Allah, semuanya akan menjadi tunduk. Ya. Jadi kuncinya ya, adalah terus berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita menjadi orang-orang mukmin yang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan murkanya Allah, takut akan siksanya Allah dan sebagainya dari apa-apa yang dikhawatirkan oleh setiap orang mukmin. Kullu haya'in yamna'un al-khair fa huwa jubnun. Setiap rasa malu yang mencegah dari perbuatan baik itu bukanlah rasa malu, tetapi adalah pengecut. Ya, jadi haya itu adalah sifat yang baik, yang bagus. Bahkan semua kebaikan itu ada pada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tempatnya. Tidak seharusnya kita malu atau nggak pede gitu ya melakukan satu kebaikan. Nah, ini adalah sifat pengecut. Bila mana ada seorang tidak berani melakukan satu kebaikan, itu bukanlah sifat malu. Ya. Takut, misalkan kalau dalam belajar takut bertanya dan sebagainya. Nah, ini adalah bukan sifat haya. Ya, haya itu ada tempat-tempatnya. Al-wahdatu khairun minal jalisis su wal jalisis salih khairun minal wahdah. Kata Al-Hafizan, ya, duduknya kita menyendiri ya daripada duduk dengan orang-orang yang tidak baik, itu lebih baik ya, lebih baik kita duduk menyendiri daripada kita duduk kumpul dengan orang-orang yang tidak baik.
Wal jalisus shalih khairun minal wahdah. Duduknya kita dengan orang-orang saleh itu lebih baik daripada kita duduk menyendiri. Nah, jadi di sini sebuah hadis ini, ya ini adalah hadis yang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad bahwa duduknya kita dengan orang-orang baik itu ya akan mempengaruhi ya, jiwa kita. Ya seperti itu. Ya. Jiwa kita yang seperti akan mempengaruhi apa? Semua tabiat-tabiat dari orang-orang baik itu akan memberikan dampak pengaruh yang baik bila mana kita duduk dengan orang-orang yang baik. Begitu juga dengan duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Khawatir kita ya duduk dengan orang yang tidak baik, nanti mau tidak mau ya jibillah itu akan mempengaruhi sebab kita duduk dengan orang-orang yang tidak baik. Almaru ma'aman ahab. Nanti timbul akhirnya ya kalau kita duduk dengan orang soleh, insya Allah tumbuh rasa mahabbah dengan orang soleh. Waliyadzubillah kalau kita duduk dengan orang yang tidak benar, maka itu juga berbahaya. Kita bisa mengaruh dengan tabiat-tabiat yang tidak benar. Amradul qulub sababuha adz-dzunub. Disebutkan bahwa sebab penyakit-penyakit hati itu adalah dosa. Jadi semakin dosa banyak kita lakukan, maka hati pun akan semakin sakit. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Ya, kalau seorang hamba itu berbuat satu kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada noda hitam, titik hitam berada dalam hatinya. Apabila dia istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan kembali terang, bercahaya. Tapi kalau dia kembali lagi, maka hati itu akan semakin rusak, semakin sakit, semakin gelap. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dosa bisa menyebabkan hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wa liyadzubillah.